Al-Munafikun itu adalah Madaniyah, surat Madaniyah. Artinya turun setelah Nabi hijrah. Dan ini menceritakan kondisi di Madinah. Kalau waktu di Mekah, manusia itu hanya dua macam, kan? Yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang musyrik atau kafir. Orang musyrik atau kafir saja itu dua macam. Tapi setelah di Madinah nanti nambah jenis manusia yang lain. Selain ada mukmin, ada kafir, dan juga ada munafik. Orang munafik itu warna ketiga pada saat Nabi berada di Madinah. Dalam hal ini Allah berfirman, Yaqulu ta'ala mukhbirun ala anil munafikin. Allah berfirman mengabarkan perihal orang-orang munafik. Annahum ida innama yatapuhu nabil Islam ida ja'u nabiyya. Mereka seolah-olah sebagai orang Islam, tapi sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada saat bertemu dengan Nabi. Amma fi batinil amri falaisu kadzalik. Kalau di dalam hatinya itu mereka tidak beriman, tetap kafir, mengingkari. Bal ala diddi min dalik. Sebaliknya, jadi mulutnya manis, bagus-bagus saja ucapannya, perilakunya juga baik-baik saja, tetapi hatinya bertolak belakang. Itu kemunafikan. Sehingga ini juga suka kita gunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Munafik kan kepada seseorang. Apabila ucapan dan perilakunya bertolak belakang. Itu orang-orang munafik. Tapi tentu saja asal usul kemunafikan itu kaitannya dengan keyakinan kepada Allah. Ceritanya gitu. Tetapi memang perbedaan dengan kegiatan sehari-hari itu adalah beda antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Itu orang-orang munafik. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Idza ja'akal munafiquna, apabila datang orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Rasul Allah. Itu ucapan mereka, mulut mereka. Idza hadaru indaka wajahuka bidzalik. Mereka berucap seperti itu. Mulutnya manis sekali. Nah, kita tahu gembong munafik itu adalah di Madinah waktu itu Abdullah bin Ubay. Tentu ini diberitahu oleh Allah bahwa siapa orang yang munafik di Madinah, pemimpinnya itu adalah Abdullah bin Ubay. Nanti akan terbuktikan pada saat terjadi perang Uhud. Pada saat terjadi perang Uhud, pasukan kaum muslimin itu berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Tapi waktu itu Nabi memang menyatakan kita bertahan di kota saja di Madinah. Tapi para sahabat menghendaki kita keluar saja Rasulullah, song-song saja itu musuh di luar, di dekat Uhud gitu. Akhirnya Nabi mengikuti pendapat dari para sahabat. Nah, pada saat itu Nabi berangkat beserta yang pasukan yang 1.000 orang itu ke Uhud. Tetapi nanti di tengah perjalanan sebelum sampai ke Uhud, Uhud itu kan tidak terlalu jauh dari kota Madinah, di luar kota sedikit. Nah, di tengah perjalanan itu 300 orang itu melarikan diri, artinya kembali lagi ke Madinah. Dan itu ternyata dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah, itulah sesungguhnya orang-orang munafik. Jadi pada saat perang Uhud itu jumlah kaum muslimin itu ya sekitar 700-an saja. Karena yang 300 lagi pulang ke Madinah karena takut mati mungkin gitu. Nah, ketahuanlah siapa orang-orang munafik saat itu. Yang pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay. Dan kita perlu ketahui Abdullah bin Ubay itu memang saat itu termasuk salah satu tokoh di Madinah. Beliau itu digadang-gadang mau jadi pemimpin Madinah saat itu. Tapi karena kedatangan Rasulullah SAW, pengaruhnya itu jadi hilang. Orang lebih perhatian kepada Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Ubay mungkin agak kurang diperhatikan oleh penduduk Madinah. Kira-kira mungkin juga sakit hati, bisa jadi begitu ya. Sakit hati pada saat dia akan diangkat jadi pemimpin kota Madinah saat itu, karena kalah pengaruh dengan Rasulullah, tidak diangkat ujung-ujungnya, yaitu memusuhi Rasulullah SAW. Walaupun di muka Rasulullah, beliau menyatakan keislamannya. Tapi sesungguhnya keislaman itu adalah palsu. Wa adharu laka dzalik wa laisu kama yaqulun wa hadza itaradu jumlatin mukhbiratin annahu rasulullah. Nah, mereka itu kalau bertemu Rasulullah menyatakan bahwa beliau itu adalah Rasulullah.
Tapi di dalam ayat ini Allah langsung menyatakan wallahu yashhadu dan Allah bersaksi innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah bohong melulu. Tidak ada yang benar antara ucapan dan perbuatan. Sehingga hati-hati dalam hal ini kalau bisa kita menyatukan antara ucapan dan perbuatan. Jangan sampai ucapan meyakinkan tetapi perbuatannya bertolak belakang. Itu ciri-ciri munafik. Kemudian wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah itu mengetahui bahwa engkau adalah sesungguhnya Rasul Allah. Hai Nabi, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Kemudian wallahu yashhadu dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah lakadzibun. Sungguh mereka itu bohong. Bima akhbaru terhadap apa yang mereka sampaikan, yang mereka beritakan itu pasti kebohongan. Sehingga di sini itulah apabila kata-kata tidak seiring dengan perbuatan, ciri-ciri kemunafikan. Kemudian ittakhadhu aimanahum. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai. Wasuddu maka mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi mereka meyakinkan kepada orang lain bahwa mereka benar itu ditambah dengan sumpah. Maka hati-hati, sumpah itu memang disyariatkan, dibolehkan dalam ajaran Islam, tapi hanya boleh dilakukan saat-saat sakral saja. Saat-saat sangat penting. Jadi jangan sedikit-sedikit sumpah. Demi Allah seperti di pasar itu kan. Demi Allah, itu sumpah yang lalap itu. Itu tidak harusnya sumpah itu dalam keadaan-keadaan sakral saja. Sumpah-sumpah yang sekedar ucapan itu nanti jadi permainan sumpah itu. Padahal apabila kita melanggar sumpah itu ada kifaratnya. Tidak boleh sembarangan. Maka kita banyak mendapati orang-orang melanggar sumpah-sumpah. Termasuk sumpah-sumpah jabatan, hati-hati. Itu juga bisa melanggar. Tapi kalau pada saat pelantikan pengurus TKM tidak ada sumpah ya, hanya janji saja. Ya, kalaupun kita melanggar terhadap sumpah janji itu ya insya Allah tidak perlu ada kiparat. Karena kita banyak juga melanggar itu pengurus TKM itu. Banyak pelanggaran yang dilakukan itu tidak komitmen, tidak konsisten dengan kepengurusan. Pelanggaran itu. Kalau pejabat sumpah benar itu. Sumpah yang menggunakan kata-kata demi Allah. Jadi sumpah itu memang harus pakai kata wallahi, tallahi atau billahi. Harus menggunakan demi Allah dalam bahasa kita. Itu baru sumpah. Apalagi di kita kalau sumpah jabatan itu ditambah di atasnya bawa Al-Quran. Olah-olah di bawah Al-Quran akan tapi dilanggar lagi juga. Itu harusnya di kifarat. Jabat itu ya harus sering kifarat. Saya tidak tahu adakah mereka suka kifarat. Wallahu a'lam. Ittaqun nasa bil aimani. Mereka menakut-nakuti orang dengan sumpah-sumpah al-kadhibah, tapi sumpah palsu. Ini juga kebiasaan orang Arab, sedikit-sedikit billahi, sedikit-sedikit wallahi. Kebiasaan mereka sehari-hari. Mungkin sampai saat ini juga masih ya, sedikit-sedikit wallahi dan diikuti oleh orang-orang di pasar kita pakai sumpah. Sebetulnya tidak boleh begitu. Biasa saja. Kalau ingin meyakinkan kepada orang lain, silahkan yakinkan, tapi tidak perlu pakai demi Allah. Apalagi tambah demi Rasulullah itu lebih ngaco lagi. Karena sumpah itu hanya dengan nama Allah. Tidak boleh pakai nama selain Allah. Apalagi sumpah pakai baik medu, itu mah bukan sumpah itu. Ingin medu saja itu. Kalau demi matahari itu tidak boleh. Tapi kalau demi matahari yang telah diciptakan Allah, itu dikaitkan dengan Allah silakan. Demi Tuhan Ka'bah misalnya. Itu maksudnya Allah juga. Tapi tidak boleh demi bapak, demi ibu kita sumpah. Kemudian wal padal atimah dan sumpah-sumpah yang mengandung dosa lias dikupi mayakulun dengan maksud untuk membenarkan apa yang mereka katakan. Ya untuk meyakinkan orang.
Kita juga kan suka begitu, ingin meyakinkan orang pakai sumpah. Sekali lagi, tidak perlu untuk meyakinkan orang itu, yakinkan saja dengan kebenaran. Insya Allah kalau kita biasa berkata benar, saya yakin bakal dipercaya orang. Tapi kalau sering bohong ya susah dipercaya walaupun pakai sumpah. Aghtarra bihim man la ya'rifu jiliyat amrihim. Maka akan menipu terhadap orang yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah kebohongan. Taqadu annahum muslimun. Maka orang-orang Islam itu meyakini bahwa mereka itu orang-orang Islam. Hal bohong. Itu kelakuan orang-orang munafik. Mereka meyakinkan dengan sumpah-sumpah palsu. Kemudian fasaddu an sabilillah. Mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Ya, yang suka membubarkan pengajian itu siapa? Ah, itu juga termasuk ciri-ciri orang-orang munafik. Ada pengajian yang membubarkan adalah satpam gereja kan ya. Siapa satpam gereja itu? Ansor. Hati. Kalau Ansor zaman dahulu itu musuhnya PKI, sekarang temannya PKI. Saat ini, zaman ini kan. Zaman dahulu itu adalah lawannya PKI komunis. Sekarang ini malah suka membubarkan pengajian-pengajian. Apa sih membubarkan pengajian? Walaupun apa yang disampaikan dalam pengajian berbeda dengan apa yang diyakini mereka, ya biarkan saja. Yang satu tidak mau kunut, yang satu mau kunut, ya enggak masalah itu, silahkan saja. Bebas-bebas saja. Tidak perlu sampai dipersekusi ataupun ditegah-tegah untuk melakukan pengajian. Zaman ini sering pengajian itu karena berbeda pemahaman maka dihalang-halangi. Karena kita ini pengajiannya masih kecil, tidak ada yang menghalang-halangi. Tapi kalau sudah mulai dikenal banyak orang, itu mungkin juga kita akan dihalang-halangi Pak, pengajian seperti ini. Karena kita menyampaikan apa adanya menurut berita yang perlu disampaikan. Tapi kalau pengajian sudah mulai difilter-filter, tidak boleh bahas itu, tidak boleh bahas ini, tidak boleh bicara politik di masjid, wah itu bahaya itu. Sebetulnya apapun dalam Islam itu silahkan untuk dibahas. Tapi tentu saja harus secara ilmiah, ada jelas dalil-dalilnya. Tidak boleh sembarangan. Kemudian begitulah kelakuan orang-orang munafik pada saat itu. Mereka menjadikan sumpah-sumpah itu sebagai perisai. Perisai itu artinya menahan diri atau untuk membela diri kan. Untuk membela diri seolah-olah mereka itu orang-orang yang benar. Atau dalam bahasa sekarang disebut takiyah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Orang-orang Syiah itu, mereka itu berkeyakinan Syiah, tetapi kalau di lingkungan mayoritas kaum muslimin, seolah-olah mereka itu kaum muslim biasa. Dalam rangka apa? Supaya tidak dikecam, supaya tidak dinyatakan sebagai orang Syiah. Maka mereka seolah-olah orang Syiah. Kalau sholat Jumat, ikutan sholat Jumat. Kalau sholat biasa juga ikut sholat fardu. Gitu. Tapi apabila mereka tidak bersama orang-orang Islam, mereka menyatakan kesyiahannya. Nah, itu mirip-mirip munafik juga begitu kan. Iya itu. Walaupun bagi kita juga boleh-boleh saja takiyah. Misalnya begini, takiyah yang bisa kita lakukan itu pada saat kita diancam, katakanlah mau ditembak, mau dibunuh dan sebagainya, kita diminta untuk kafir gitu. Nah, itu boleh kita menyatakan kekafiran selagi untuk membela diri. Boleh saja. Yang penting hati kita tidak boleh pernah kafir. Kita menyatakan iya, kan, supaya kita tidak ditembak, supaya tidak dibunuh. Ikut kekafiran mereka. Minum alkohol, minum minuman keras, kita minum saja tidak apa-apa karena kita dalam keadaan terpaksa. Paman itu rogoir masukin siapa yang dalam keadaan madarot dipaksa dan keadaan mengharuskan begitu tidak masalah. Yang penting hati kita tidak. Nah, itu memang dalam ajaran Islam dibolehkan. Dan Nabi juga waktu awal-awal di Mekah saat itu, para sahabat kan diintimidasi, termasuk Bilal bin Rabah itu, beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya, disuruh mengucapkan kata-kata kemusyrikan, tetapi Bilal tetap mengucapkan ahad. Hanya Rasulullah mengizinkan, silahkan saja.
Kalau kalian disiksa sehingga tidak kuat kalian menahannya, ucapkan kata kafir, yang penting hati kalian tetap di dalam keimanan. Nah, itu mirip-mirip takiyah juga. Dalam keadaan sangat terpaksa begitu, dipersilahkan kita. Tapi jangan dijadikan dalam pergaulan sehari-hari. Sedikit-sedikit kita takiyah, pura-pura. Nah, kalau begitu, hati-hati, itu bisa menjadi sifat kemunafikan. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Katakanlah kita ada di komunitas yang mayoritas non-muslim dan kita memperoleh tekanan harus mengikuti mereka, itu lain persoalan. Tapi kalau di kita ini itu adalah mayoritas Islam, jadi tenang-tenang saja. Fatubi'a ala kulubihim. Sebentar, ayat di atasnya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Dari KBNhum yang demikian itu karena sesungguhnya mereka kafaru. Patubi'a ala kulubihim. Maka kekafiran itu dicapkan, distempelkan di dalam hati mereka. Maka mereka tidak akan pernah paham-paham. Ini perbedaannya itu. Apabila hati sudah dicap, ya tentu capnya itu dari Allah, bukan dari kita. Sudah distempel dengan kekufuran, apapun nasihat, apapun kebaikan yang ada di lintasan kita tidak akan pernah memberikan pengaruh. Karena begitulah, kalau dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kepada mereka, engkau ingatkan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Khotamallahu, karena Allah telah mencap mereka di dalam kekafiran. Nah, hati-hati kalau sudah dicap gitu seumur-umur sampai mati dalam keadaan kafir. Ya, ya, karena orang-orang munafik atau kafir itu bisa saja suatu waktu jadi muslim kan, jadi baik. Artinya itu belum dicap. Tapi kalau cap itu sudah ditempelkan oleh Allah, maka kelihatannya sampai mati dalam keadaan kekufuran. Nah, di sini juga sebagian orang-orang munafik sudah dicapkan di dalam hatinya, maka susah paham. Jadi barangkali salah satu apakah hati kita itu masih diterangi sinar Islam atau tidak, itu saja tinggal lihat apakah kita paham tidak terhadap agama, terhadap dalil-dalil agama. Dan mau belajar mungkin itu salah satunya. Mau belajar, insya Allah kalau kita masih punya kemauan seperti itu belum dicap sebagai orang yang munafik, insya Allah. Karena kita itu memang harus minta kepada Allah supaya dijauhkan dari kemunafikan. Harus berdoa, minta, mohon kepada Allah. Karena kemunafikan itu bisa saja menghinggap ke dalam diri kita. Mungkin saja datang ke dalam diri kita. Maka kita harus sering-sering memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari kemunafikan. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi dan menghinggapi kita. Wa idza ra'aitahum, dan apabila engkau melihat orang-orang munafik itu jibuka asam, mengagetkan atau menjadikan engkau kagum dengan jasad-jasad mereka. Jasadnya meyakinkan, bisa jadi sehat, bugar, gitu. Itu jasadnya saja, tapi hatinya adalah sakit. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata engkau mendengarkan mereka. Jadi meyakinkanlah ucapan ucapan orang-orang munafik itu, meyakinkan kepada kita jasadnya juga seolah-olah kuat, tetapi sesungguhnya mereka rapuh karena tidak ada kekuatan di dalam dirinya, di dalam hatinya gitu ya. Tidak ada kekuatan iman. Itu yang menyebabkan mereka rapuh. Yahsabuna kulla soihatin. Nah, mereka menduga setiap suara-suara yang terdengar, bukan bisa berupa bisikan atau apapun, seolah-olah mereka itu membicarakan mereka. Selalu curiga seperti itu, orang-orang munafik. Mereka mencurigai siapapun kaum muslimin yang membicarakan mereka. Annahum husyubum musannadah. Mereka itu seperti tadi, jasadnya itu kuat, sehat dan sebagainya, ucapannya juga meyakinkan, tetapi mereka seolah-olah kayu yang tersandar. Kita lihat kayu yang tersandar itu memang kelihatan kokoh kuat, kan? Ya,
terutama kayu yang besar. Tetapi dia itu tidak punya pijakan yang kokoh ke tanah itu, hanya sekedar nempel saja. Sehingga apabila disepak atau apabila dirubuhkan dia jatuh. Kira-kira seperti itu gambaran orang-orang munafik. Dia kelihatan kokoh, dia kelihatan kuat, tetapi dia punya pijakan yang mantap. Karena tadi tidak ada iman, keimanannya tidak ada. Tidak dengan hati itu dia berkata itu, tetapi hanya mulut besarnya saja. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan seperti ini. Anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala bersabda Nabi, Innalil munafiqina, sungguhnya bagi orang-orang munafik itu alamatun, ada ciri-cirinya. Ya'rifuna biha. Mereka yu'rafuna, mereka bisa dikenali itu orang-orang munafik biha dengan ciri-ciri tadi. Tahiyyatuhum la'nah. Penghormatan mereka itu sebetulnya laknah. Laknat. Penghormatan seperti mengucapkan salam itu tidak dengan hati. Hanya sekedar assalam itu. Hanya untuk kepentingan formalitas saja. Kalau mau pidato, harus mengucapkan assalamualaikum dan seterusnya. Ditambah salam-salam yang lain zaman sekarang itu kan. Itu hanya formalitas saja. Orang-orang non-Islam juga mengucapkan itu. Tapi tidak dengan hati. Tidak dengan hati mau mendoakan orang-orang muslimin pada umumnya. Nah, itu sifat yang pertama kata Rasulullah itu begitu. Tahiyyatuhum, semuanya penghormatan mereka itu berupa laknah. Wa ta'amuhum nuhbatun. Demikian juga makanan mereka itu. Mereka makanan mereka juga seperti itu. Wa ghanimatuhum, demikian juga ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, gululun adalah juga merupakan kejahatan juga. Gulul bisa juga dalam arti saat ini itu adalah hasil korupsi gitu. Jadi tidak halal juga. Wala yaqrabuna masajida illa hijran. Mereka tidak mendekati masjid kecuali sekedar ya hijrah saja gitu. Sekedar untuk ya seperti pernah diceritakan pekan lalu, sebagai pegawai-pegawai menjelang duhur itu suka pada ke masjid. Saya kira bagus, baik-baik saja itu menyambut kedatangan waktu sholat duhur. Tapi kalau dia datang ke masjid itu sekedar menghindari pekerjaan, menghindari instruksi perintah atasan, nah itu artinya melarikan diri kalau itu. Pura-pura saja datang ke masjid. Setengah jam, setengah 12 sudah di masjid. Ya, semuanya baik-baik saja menunggu sholat. Tapi kalau maksudnya melarikan diri, jadi tidak baik. Itu bisa kemunafikan. Ciri munafik itu. Memang mereka aktif datang ke masjid, tapi datangnya itu hanya sekedar untuk tujuan-tujuan yang bukan memakmurkan masjid. Wala itu sholata illa dubron. Dan mereka tidaklah mendatangi sholat kecuali secara membelakang. Dia datang juga ke masjid untuk sholat, tetapi tidak dengan hati. Yaitu mungkin yang kita perhatikan, tidak seperti untuk melihat saf. Saf pertama itu kan utama. Tapi kadang-kadang saya sering melihat seolah-olah orang yang datang itu tidak mau lihat saf di depan itu kosong dan tidak mau melihat. Dan itu kelihatan sekali pura-puranya itu. Hati-hati yang seperti itu di antara kita jangan sampai begitu. Kalau ada saf kosong, apalagi saf satu, segeralah isi. Jangan pura-pura tidak melihat. Nah, kalau pura-pura tidak melihat, hati-hati bisa saya ada kemunafikan di dalam hati kita. Karena ini contoh atau penjelasan dari Nabi. Wala ya'tuna sholata illa duburon. Mereka tidak mendatangi sholat kecuali duburon. Duburon itu membelakang. Artinya tidak dengan hati. Pura-pura tidak melihat ada saf kosong. Jangan dulu membuat saf baru sebelum saf di depannya penuh. Penuhi dahulu saf ya, depan. Jangan karena tidak mau ke pinggir ke sana, maka duduklah atau membuat saf di depan imam. Harusnya isi dahulu semua sampai penuh. Itu aturan dalam ajaran Islam harusnya begitu kita juga. Setidaknya untuk menghindari jangan ada kemunafikan di dalam hati kita. Padahal kita perhatikan masih sering. Ya, kenapa sering melihat? Ya kalau jadi imam itu akan melihat itu.
Bagaimana itu jamaah itu? Ada yang sungguh-sungguh atau ada yang asal-asalan gitu kan? Kadang-kadang disuruh ke depan tidak mau juga. Ada jamaah di sini juga begitu. Inginnya tidak mau di saf depan, di belakang saja. Nah, bisa jadi itu adalah ada unsur kemunafikan. Hati-hati. Mustakbirina la ya'lifuna. Mereka itu sambil menyombongkan diri, tidak mau disuruh. Bahkan pernah satu kali di sholat ini suruh ke depan, yang sudah di depan malah mundur ke belakang. Dan sengaja itu, sengaja untuk menyombongkan diri. Layak lipuna melayuk lapun. Tidak ada seolah-olah kasih sayang, apa saling memperhatikan itu. Tidak ada. Layak lipuna melayuk lapun. Dan mereka juga tidak mau dikasih. Syubun, mereka sebagai kayu billahi pada malam hari, subun bin nahari, dan pada siang hari juga tidak bagus. Jadi sifat-sifat orang, nanti dalam hadis lain disebutkan ciri orang munafik itu ada tiga, apabila berkata penuh dengan kebohongan. Ini biasa di kita ya, apalagi menjelang pemilu itu subur sekali kemunafikan ini. Memang meningkatkan taraf perekonomian, tapi perekonomian negeri itu memang makmur menjelang pemilu. 5 tahun lagi setelah pemilu, biasa saya morat-marit karena uang tidak beredar. Tapi menjelang pemilu, ditambah kemunafikan-kemunafikan itu berujar, beredar di mana-mana. Itu kondisi di kita ini memang mayoritas kaum muslimin, tetapi kualitasnya belum bagus. Kaum muslimin di kita. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian ayat berikutnya. Wa idza qila lahum, dan apabila diucapkan kepada mereka, kesinilah, kemarilah, yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasul memintakan ampun bagi kalian, lawarusahum, mereka tidak mau. Itu sifat kelembaman manusia itu begitu. Kita juga pasti punya sifat kelembaman. Tidak mau berubah, kan? Itu kalau dalam hukum ilmu fisika nanti ada hukum 1 Newton. Itu berlaku untuk benda dan untuk manusia juga. Kalau Newton berlaku untuk benda-benda mati. Tapi sesungguhnya manusia juga punya sifat kelembaman. Artinya kalau kita sedang dalam satu kondisi, disuruh berubah biasanya nolak. Contohnya, seperti kita sedang berada di mobil, mobil sedang diam, begitu bergerak, pasti kita ngelengak, gitu kan? Artinya lengahkan atau itu adalah nahan supaya kita tidak bergerak. Atau sebaliknya, pada saat kita sedang bergerak, begitu mobil direm kita pasti juga ngalengak juga atau mau jatuh. Nah, itu juga sifat kelembaman. Nah, contoh yang lain seperti misalnya begini, Bapak, misalnya Bapak, saya tolong Bapak pindah ke sana. Kan tidak langsung nurut ya, pasti nanti dahulu. Ngapain nyuruh-nyuruh saya pindah? Nah, nyuruh pindah itu dan Bapak tidak langsung nurut itu kelembaman. Ada resistant to change. Ada kekuatan untuk tidak mau berubah. Biasanya seperti itu. Nah, di sini pun seperti itu. Mereka pada saat diajak, kan Rasulullah itu manusia yang paling sempurna di atas muka bumi. Mereka tidak mau menghormat Rasulullah. Padahal mau dimintakan ampun. Bukannya mereka mengiyakan, tapi lawau sahum. Mereka memalingkan kepala-kepala mereka. Mungkin ngebalier gitu mungkin kita ya. Disuruh mari ke sini dekat-dekat dengan Rasulullah, malah bukan mengiyakan tetapi ngabalier. Ngabalier itulah kelembaman, resistant to change gitu. Mereka menolak untuk melakukan perubahan. Waroetahum yasuduna wahum yustakbirun, dan engkau lihat mereka itu menghalang-halangi manusia dan mereka takabur, penuh dengan kesombongan. Kemudian sabaun alaihim, sama saja bagi mereka, apakah engkau memintakan ampun atau engkau tidak memintakan ampun, tidak layyagfirullah, Allah tidak akan pernah mengampuni. Jadi ini adalah cap yang sudah Allah berikan kepada orang munafik. Jadi munafik itu mungkin saja ada yang bisa insaf lagi nanti jadi muslim benar,
Atau ada juga yang terus-terusan munafik. Tapi bagaimana yang terus-terusan munafik itu yang telah dicap oleh Allah akan munafik sampai mati. Tapi kalau tidak dicap oleh Allah, ada kemungkinan dia bisa tobat. Nah, di sini Allah menyatakan layak biro itu tidak akan pernah Allah ampuni. Artinya seumur umur orang itu. Karena orang itu sudah dicap pasti munafik seumur umur hidupnya. Sampai kematian datang kepada dia, tidak akan pernah insaf. Maka Allah menggunakan kata-kata layak biro. Lan itu artinya lan istiqbal. Present and future tense mungkin bahasa Inggris gitu. Pada saat ini dan waktunya akan datang tetap berlaku. Artinya Allah tidak akan pernah mengampuni itu baik kini maupun di waktu yang akan datang. Lahum. Allah tidak akan pernah mengampuni kepada orang yang seperti itu. Inna Allah sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam sebuah hadis sebutkan begini, ini perihal Abdullah bin Ubay bin Salul. Lama kodima pada saat datang Rasulullah SAW al-Madinah kepada Madinah, yaitu waktu kembali dari perang Uhud, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul kama hadasin Ibnu Syihab Az-Zuhri lahu maqamun yakumu kulla Jum'atin. Nah, pada saat itu kita tahu Abdullah bin Salul itu melarikan diri di tengah-tengah menjelang masuk ke Uhud dengan 300 pasukan. Sehingga Rasulullah yang tadi 1.000 tinggal 700-an orang kurang lebih. Tetapi setelah Rasul pulang dari Uhud itu, Abdullah pura-pura baik lagi gitu kan dengan Rasulullah. Setiap Jum'ah dia itu selalu hadir pada saat sholat Jum'ah. Syarpan lahu min nafsi wa min qawmi. Mereka ingin dianggap sebagai orang mulia di dirinya dan juga kaumnya, kaum munafik. Wa kana bihim syarifan, dan tentu saja orang atau Abdullah bin Ubay itu sebagai pimpinan dari orang munafik dimuliakan. Dan jelasan Nabi SAW Yaumul Jum'ah, nah, pada saat itu Nabi juga duduk beserta Abdullah bin Ubay dekat-dekat bahwa yaktubu. Nah, pada saat itu Nabi SAW khutbah, membacakan khutbah kepada orang untuk sholat Jumat. Maka bersabda, maka berkata Abdullah bin Ubay, ayuhan nas, wahai ingatlah manusia, hada Rasulullah, inilah Rasulullah SAW, baina adhurikum, di antara kita semua ada. Mungkin seperti pembawa acara kan di sini jamaah atau khotib sudah hadir di tengah-tengah kita mungkin gitu. Hormatilah itu khotib mungkin gitu ya. Kira-kira seperti itu diumumkan. Ukrim akramakumullah bi. Allah telah memuliakan kepada Rasul itu. Wazakum bi, dan Allah telah ya sama memuliakan juga kepada Rasul itu. Pansuruhu, maka tolonglah oleh kalian itu Rasul. Ini ucapan bohong. Azzaruhu, dan juga perhatikanlah oleh kalian semua kepada Rasul, wasma'u, dan dengarkan oleh kalian semua adalah kepada Rasul, wa'ati'u, dan taatlah oleh kalian semua kepada Rasul. Itu kata Abdullah bin Ubay. Suma jalasa, kemudian duduk Abdullah bin Ubay hatta idza sona ya ma'udin ma sona. Sehingga ini nanti ucapan ini bertolak belakang dengan perbuatan dia pada saat mau perang Uhud. Dia itu kembali bisulusil jaisi dengan sepertiga tentara. Jadi kalau 1.000 berarti kurang lebih 300-an. Warja'an nasa, dan membawa pulang orang-orang dari perang Uhud. Yaf'alu dzalika maka yaf'alu. Nah, dia mengerjakan seperti itu hanyalah ya kemunafikan. Artinya ucapannya itu baik-baik saja, apalagi seperti menjelang sholat Jumat dia umumkan keberadaan Rasul, disuruh taat kepada Rasul, tapi dia sendiri saat perang Uhud melarikan diri. Akhadha muslimuna bisyabi min nawahi. Kemudian kaum muslimin mengambil dengan bajunya atau mendekati dari pinggir-pinggirnya. Waqalu, dan berkata kaum muslimin, ijlis, duduklah wahai engkau Abdullah bin Ubay, ay adu wallahi, hai musuh Allah. Lasta lidalik bi ahlin. Engkau itu bukan ahlinya mengumumkan keberadaan Rasul ada di masjid dan suruh taat kepada Rasul, tapi engkau telah berbuat dengan perbuatan yang menyakitkan, itu melarikan diri dari peperangan. Nanti kita bisa tahu melarikan diri dari peperangan itu
termasuk dosa besar. Pada saat sedang campuhnya atau sedang terjadi peperangan besar, kemudian melarikan diri dari peperangan termasuk dosa besar, tidak boleh. Dan itu sudah ditempuh oleh Abdullah bin Ubay. Sehingga ini juga menimbulkan antipati kepada kaum muslimin. Tidak simpati lagi kepada Abdullah bin Ubay. Ngomong aja seperti seolah-olah bagus. Tapi kelakuanmu itu melarikan diri. Bagaimana kami bisa mentaati? Hai musuh Allah, langsung disebut musuh Allah. Oleh para sahabat. Ini yang berkata para sahabat. Hadis berikutnya sampai wailaka celakalah engkau dan seterusnya. Itu adalah ayat yang terkait dengan Abdullah bin Ubay. Tetapi perlu diketahui, Abdullah bin Ubay bin Salul juga memiliki anak. Namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya itu muslim sejati. Betul itu muslimnya. Bapaknya munafik. Tapi anaknya adalah muslim sejati. Sehingga pada satu waktu juga, pada saat Abdullah bin Ubay meninggal, minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyolatkan anaknya itu. Ya tidak bisa disolatkan, itu kan jelas gitu. Uh, Artinya Rasulullah menguruskan Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah tentu saja tidak melakukan itu untuk mengurus. Bahkan minta kain kafan juga kepada Rasulullah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah. Memang anak Abdullah itu adalah sahabat Rasul benar gitu keislamannya. Tapi bapaknya itu adalah munafik. Hal yang tersebut itu bisa saja terjadi dalam keseharian kita juga. Saya kira sekarang ini orang-orang munafik itu bergentayangan juga di sekeliling kita. Banyak orang-orang munafik. Tapi kita tidak bisa menunjuk hidung. Tidak boleh, Pak. Menunjuk hidung bahwa engkau adalah munafik. Ya, karena kita tidak tahu betul tidak atau munafik. Kecuali kalau Allah yang memberitahu. Tapi kan mana mungkin kita diberitahu oleh Allah. Tapi kalau kepada Rasulullah, pasti Allah memberitahukannya. Dan pada saat zaman Rasulullah, Rasulullah juga memberitahukan kepada tidak semua sahabat diberitahu. Hanya kepada Hudzaifah bin Yaman saja. Beliau memberitahukan bahwa orang-orang munafik itu adalah ini banyak. Sehingga satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab juga menguntit kepada Hudzaifah bin Yaman pada saat ada orang meninggal. Apakah Hudzaifah bin Yaman ikut menyolatkan? Tidak. Kalau beliau tidak ikut menyolatkan, tidak akan ikut menyolatkan juga Sayyidina Umar. Karena Hudzaifah itu pasti tahu bahwa itu orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah bin Yaman menyolatkan, maka yakin juga Sayyidina Umar bin Khattab bahwa itu adalah Muslim, bukan munafik. Bahkan satu waktu Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, apakah saya termasuk catatanmu bahwa termasuk daftar orang-orang munafik?" Tidak dijawab oleh Hudzaifah. Berulang-ulang Sayyidina Umar meminta penjelasan kepada Hudzaifah. Tetapi akhirnya dijawab, engkau tidak termasuk orang yang munafik. Jadi memang orang-orang munafik di sisi Rasulullah juga tidak semuanya diketahui oleh para sahabat. Hanya sahabat-sahabat tertentu. Sehingga zaman kita saat ini, kita juga tidak boleh sembarangan menuduh orang itu munafik. Wallahu alam kita tidak mengerti. Walaupun barangkali dalam hati kita, kita bisa menyatakan dia itu orang munafik karena ada ciri-cirinya. Ciri yang lain dalam hadis Rasul sebutkan berat melakukan sholat isya dan subuh. Itu ciri kemunafikan. Melakukan sholat isya dan subuh itu berat sekali. Ya karena disuruh bangun mungkin ya. Dan sedang tidur asik-asiknya, nikmat-nikmatnya disuruh bangun itu berat bagi orang ini. Demikian juga pada saat sholat isya sedang pulang kerja dalam keadaan sedang istirahat, sedang ngasok gitu kan. Tiba-tiba disuruh ke masjid itu juga berat kan. Itu hati-hati kalau ada rasa berat itu kita segera mohon kepada Allah supaya dihilangkan rasa itu. Supaya jangan terus-terusan mengendap jadi bibit kemunafikan. Humul yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Mereka itu yang mengatakan jangan berinfak kepada orang yang ada di sisi Rasulullah sehingga mereka bubar dahulu. Itu ciri-ciri munafik juga begitu. Berinfak itu dengan penuh catatan atau penuh pertimbangan yang berlebihan yang tidak perlu.
La irja'na ila Madinati al azumin hal adal. Kalaulah kami kembali ke Madinah, pasti akan mengeluarkan orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Itu hanya anggapan mereka itu. Ka'annahum husyubun musannadah. Seolah-olah mereka itu kayu yang disandarkan. Artinya kuat berdiri tetapi tidak punya pijakan yang kokoh. Bisa jatuh tiba-tiba kena angin ataupun apa. Tetapi seolah-olah mereka itu kayu yang kokoh digambarkan oleh Al-Quran. Meyakinkan. Kemudian dari Abu Bakar Abdullah bin Zubair disebutkan begini. Wala Abdullah bin Ubay bin Salul, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, wallahi demi Allah la tadkhul al Madinah. Engkau jangan masuk kota Madinah abadan selama-lamanya. Hatta takula Rasulullah al-azzu wa ana al-azal. Aku yang mulia dan aku ini adalah hina. Ini pernah pada satu kejadian, ini dalam kisahul ifki, kisah bohong atau istilah sekarang hoax, berita bohong tentang Siti Aisyah. Dalam satu perjalanan, Rasulullah SAW itu istirahat di satu tempat. Kemudian seperti biasa yang ikut dalam perjalanan itu dari istri-istri Rasul itu adalah Siti Aisyah. Biasanya suka melakukan qur'ah, diundi. Siapa yang ikut dalam perjalanan di antara istri-istri Rasulullah diundi. Nah, pada saat itu yang mengikut undian atau yang menang dalam undian itu Siti Aisyah. Siti Aisyah seperti biasa beliau naik di atas unta. Tapi untanya tidak polos, ada semacam rumah-rumahan. Ada semacam tanduk mungkin, tapi diletakkan di atas unta Siti Aisyah di situ. Nah, kemudian satu waktu istirahatlah di satu tempat, para sahabat juga istirahat. Nah, Siti Aisyah, beliau itu sebelumnya ke buang air mungkin ya. Buang air, kemudian setelah buang air, masuk lagi ke tempat beliau istirahat, ada yang ketinggalan. Kalau tidak salah kalungnya katanya. Kalungnya kok hilang. Maka Siti Aisyah diam-diam keluar tanpa sepengetahuan sahabat. Kemudian beliau keluar mencari kalungnya. Begitu kembali lagi ke ontak yang tadi ditumpangi, ontaknya itu sudah pergi. Rombongan Rasulullah dengan para sahabat sudah pergi. Karena para sahabat menduga Siti Aisyah ada di dalam rumah-rumahan yang di atas ontak tadi. Gitu kan. Padahal Siti Aisyah ada di luar. Maka Siti Aisyah di situ diam, nunggu. Mungkin bisa dijemput lagi satu waktu. Sampai beliau tertidur. Nah, di belakang rombongan itu ada seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal. Beliau lewat dan melihat, loh ada istri Rasulullah sedang tidur. Maka dibangunkanlah itu Siti Aisyah itu. Kemudian ya diceritakanlah kenapa beliau tertinggal sampai tertidur di situ. Karena ketinggalan rombongan. Maka saat itu Siti Aisyah disuruh naik ontaknya itu Sofwan bin Mu'attal dan Sofwan bin Mu'attal itu menggiring nuntun ontak itu. Sampai nanti masuk kota Madinah, para penduduk Madinah, terutama orang-orang munafik, meributkan perihal itu. Wah, telah terjadi perselingkuhan antara Siti Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Kan? Sampai gegerlah Siti Aisyah itu dituduh melakukan perzinahan dan sebagainya oleh orang Madinah. Yang terutama menyiarkan berita itu adalah orang-orang munafik, termasuk Abdullah bin Ubay ini yang menyiarkan bahwa Siti Aisyah itu melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, satu waktu anaknya itu mengetahui bahwa bapaknya itu sudah menyebarkan berita. Sampai berita itu berbulan-bulan, tidak langsung Rasul juga sedikit agak percaya terhadap berita yang berkembang di sekitaran Madinah bahwa Siti Aisyah itu melakukan perselingkuhan, menyeleweng gitu kan dengan Sofwan bin Mu'attal. Tapi kemudian nanti Allah menurunkan dalam surat An-Nur itu penjelasan bahwa tidak terjadi penyelewengan. Itu hanya tuduhan orang-orang munafik saja. Baru Rasulullah mempercayai. Tapi kurang lebih 2 atau sampai 3 bulan Rasulullah juga apa bahasa kita ragu gitu. Betul tidak ini berita ini gitu kan? Nah, yang menyiarkan berita itu adalah terutama orang-orang munafik itu memperoleh durian runtuh.
ingin menghancurkan Rasulullah tapi tidak berani. Tapi begitu ada kisah seperti itu disiarkan demikian masif di lingkungan Madinah. Nah, satu waktu anaknya mengetahui Abdullah bin Ubay itu sampai berkata, "La tadkhul Madinah, jangan masuk Madinah engkau. Kau memalukan saja itu, telah menyiarkan berita bohong." Sehingga Rasulullah menyatakan engkau itu terhina. Artinya berita itu adalah tidak benar. Wajah Nabi dan datang Nabi SAW, Pakola berkata Abdullah, ya Rasulullah, innahu balagudi annaka turidu an taqtula abi. Wahai Rasulullah, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau berkehendak untuk membunuh bapakku, Abdullah bin Ubay. Wawalladzi ba'asa bil haqqi ma atamaltu wajhu qad haibatan lahu. Maka dengan midat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengecam, tidak akan melindungi juga kepada dia. Silahkan saja kalau mau dilakukan itu. Walain syi'tan atika birasila atainaka. Bahkan kalaulah engkau menghendaki supaya saya membawa kepala itu bapakku, Abdullah bin Ubay itu, saya akan membawanya kepadamu. Ini akroan aroko tala abi. Maka sungguhnya memang aku ini tidak enak membunuh bapakku. Tapi kalau engkau menyuruh supaya membunuhnya, aku dahulu yang akan membunuhnya. Jangan engkau. Walaupun itu tidak kejadian. Kematian Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah kematian normal saja, mati biasa, tidak dibunuh. Padahal saat itu yang menyebarkan berita-berita hoak, kebohongan sehingga menjadi Rasulullah ragu dengan berita tersebut itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya kaum munafik. Itu saya kira bahasan pada hari ini untuk surah Al-Munafikun. Kalau ada diskusi, maka kalau tidak ada kita tutup dengan doa saja.